Kamu pasti pernah merasakan bangun setiap pagi dengan rasa cemas, pikiran berantakan, tubuh lelah, dan hati yang kosong. Segala sesuatu terasa salah, tapi kamu bahkan nggak tahu apa yang sebenarnya salah. Pernah merasa kayak gitu? Hidupmu bukan lagi milikmu. Stres telah mencengkeramu, dan tanpa kamu sadari, itu pelan-pelan menghancurkanmu dari dalam. Kamu merasa kuat? Coba pikir lagi. Kadang, tanda-tanda itu kecil. Kamu mengabaikannya, berpikir kamu bisa bertahan. Di video ini kita akan menjelajahi 7 tanda bahwa kamu mungkin sedang terjebak dalam jeratan stres yang menyakitkan. Nomor 1, mudah lelah. Stres bukan cuma soal mental. Ini juga menguras fisikmu sampai titik di mana kamu merasa seolah-olah menyeret tubuhmu sendiri setiap hari. Bangun pagi rasanya berat, meskipun kamu tidur cukup. Rasanya seperti semua energi hidup tersedot habis, dan sialnya, semakin kamu berusaha berfungsi normal, semakin lelah kamu dibuat. Mungkin kamu tidak melakukan hal-hal besar, tapi tubuhmu bereaksi seperti habis maraton. Ini lebih dari sekadar lelah biasa. Ini adalah kelelahan yang datang dari tekanan mental yang tidak henti-hentinya. Dan coba tebak, tidak ada istirahat atau tidur yang bisa mengobatinya kalau kamu masih terus-terusan memendam semua stres itu. Nomor 2, kesulitan tidur atau insomnia. Tidur, yang seharusnya jadi tempat pelarian dari semua kekacauan dalam hidup, malah jadi musuh terbesarmu. Kamu rebahan, tapi otakmu menolak berhenti bekerja. Semua masalah dan kekhawatiran hidup tiba-tiba muncul seolah-olah mereka punya panggung sendiri. Kamu mencoba tidur, tapi semakin keras kamu berusaha, semakin jauh kamu dari mimpi. Setiap jam yang berlalu di tengah malam hanya menambah frustrasi, membuatmu bertanya-tanya kapan siksaan ini akan berhenti. Stres merampok tidurmu, dan tanpa tidur yang cukup, kamu hanya jadi lebih rentan, emosional, capek, dan jengkel tanpa sebab yang jelas. Penutup, jangan biarkan malam-malam tanpa tidur merampok masa depanmu. Cari cara untuk menenangkan pikiranmu sebelum tidur. Kamu layak mendapatkan istirahat yang berkualitas, dan tidur adalah hakmu. Jangan biarkan pikiran menggerogoti otak, itu sangat berbahaya untuk kesehatan tubuhmu. 3. Perubahan nafsu makan. Ketika stres menyerang, makanan tiba-tiba kehilangan maknanya. Beberapa orang makan berlebihan, mencoba mengisi kekosongan emosional dengan makanan yang seharusnya bikin nyaman. Tapi faktanya, kamu hanya sedang mencoba mengalihkan rasa sakit itu ke perutmu. Makan bukan lagi soal nutrisi, itu hanya jadi cara melarikan diri. Atau, di sisi lain, kamu bahkan tak bisa menelan makanan apapun. Kamu merasa kehilangan kontrol atas tubuhmu sendiri, dan itu membuat stres semakin menggila. Kenali hubunganmu dengan makanan. Alih-alih menjadikannya pelarian, cobalah menggunakannya sebagai sumber energi. Jangan biarkan stres menghancurkan pola makanmu. Ambil alih kendali dan pilih makanan yang menyehatkan tubuh dan pikiranmu. Nomor 4, mudah marah atau sensitif. Kamu pernah merasa seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja? Itulah efek stres yang menghancurkan. Hal-hal kecil yang seharusnya tidak jadi masalah, tiba-tiba bikin darahmu mendidih. Orang lain bahkan mungkin tidak menyadari apa yang salah, tapi dalam kepalamu, segalanya terasa berantakan. Kamu marah tanpa alasan, tersinggung oleh hal-hal sepele, dan yang paling parah, kamu seringkali melampiaskan semuanya ke orang yang paling dekat denganmu. Orang-orang yang mungkin tidak pantas menerima semua itu. Stres membuatmu kehilangan kontrol atas emosimu, dan sebelum kamu sadari, kamu sudah berubah menjadi orang yang tidak kamu kenal lagi. Emosi adalah tanda kekuatanmu, bukan kelemahan. Ambil waktu untuk merenungkan apa yang membuatmu marah, dan temukan cara yang sehat untuk mengekspresikannya. Jangan biarkan stres mengubah dirimu. Kamu berhak untuk merasa tenang dan damai. Nomor 5, kesulitan fokus. Ketika stres mencengkeram pikiranmu, konsentrasi jadi barang langka. Semua hal yang seharusnya mudah, tiba-tiba terasa seperti tugas berat. Kamu duduk di depan layar komputer, tapi apa yang kamu kerjakan? Pikiranmu melayang ke segala arah. Stres mengacaukan otakmu, dan itu membuatmu merasa bodoh. Bahkan tugas sederhana, yang biasanya bisa kamu selesaikan dengan mudah, tiba-tiba terasa seperti teka-teki yang mustahil dipecahkan. Kamu tahu kamu bisa melakukan lebih, tapi stres membuatmu kehilangan kemampuan untuk memproses apapun dengan jelas. Dan semakin kamu berusaha fokus,
semakin berantakan semuanya. Dalam perjuangan ini, cari cara untuk mengatur waktu dan memecah tugas menjadi bagian yang lebih kecil. Berikan dirimu izin untuk gagal, karena setiap kegagalan adalah langkah menuju kemajuan. Jangan menyerah, kamu pasti bisa menghindari stres yang berlebihan dan jangan terlalu banyak rebahan. Kerjakanlah apa yang bisa kamu kerjakan, itu semuanya akan menjadi lebih baik dan akan mengurangi stres yang berlebihan. Dan nomor 6, sering sakit tanpa sebab yang jelas. Stres adalah pembunuh senyap yang menghantam tubuhmu dengan cara-cara yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Kamu merasa sakit kepala terus-menerus, nyeri di leher atau punggung, atau bahkan perutmu melilit tanpa alasan jelas. Ini bukan cuma di kepalamu, stres benar-benar mengacaukan sistem tubuhmu. Bagaimana bisa? Karena tubuhmu bereaksi terhadap semua tekanan mental dengan cara yang sama seperti jika kamu diserang secara fisik. Kamu tidak sadar, tapi setiap kali kamu merasa tertekan, tubuhmu melawan, dan itu membuatmu merasakan sakit yang tak bisa dijelaskan oleh medis. Dan sialnya, tak peduli berapa banyak obat yang kamu minum, rasa sakit itu akan terus kembali selama stres itu tidak hilang. Ingat, tubuhmu adalah rumahmu. Rawatlah agar tetap sehat dan kuat. Jangan remehkan hal tersebut karena itu adalah alarm bahwa tubuhmu sedang tidak baik-baik saja. Dan nomor yang terakhir, nomor 7. Terlalu sering rebahan. Ketika hidup terasa terlalu berat, hal terakhir yang ingin kamu lakukan adalah berhadapan dengan orang lain. Bahkan sekadar ngobrol dengan teman-teman bisa terasa seperti tugas berat. Kamu merasa tidak ada yang bisa mengerti apa yang kamu alami, jadi kamu memilih untuk mengurung diri. Ini bukan soal malas bersosialisasi, ini soal kamu merasa kewalahan oleh pikiran dan emosi sendiri, sampai kamu merasa lebih aman di dalam isolasi. Tapi ini jebakan yang berbahaya, karena semakin kamu menarik diri, semakin dalam kamu terperangkap dalam pikiran negatifmu. Teman-teman mungkin tidak menyadari bahwa kamu sedang berjuang, tapi pada kenyataannya, kamu sedang terbenam dalam lautan stres yang makin hari makin dalam. Beranilah untuk membuka diri. Meskipun terasa sulit, berbagi bebanmu dengan orang lain bisa menjadi langkah awal menuju penyembuhan. Jangan biarkan diri terisolasi. Hubungan sosial yang baik adalah jembatan menuju kesehatan mental yang lebih baik, karena rebahan yang berlebihan bisa membuatmu stres yang sangat fatal dan akan mengganggu kesehatan fisik kamu. Setelah kita melihat bersama 7 tanda bahwa stres telah mengambil alih hidupmu, penting untuk diingat bahwa kamu tidak sendirian. Banyak dari kita berjuang dengan perasaan ini, terjebak dalam siklus yang bisa terasa tak ada habisnya. Namun, menyadari tanda-tanda itu adalah langkah pertama menuju perubahan. Jangan biarkan stres menghancurkan potensi yang kamu miliki. Mulailah untuk lebih peduli pada diri sendiri. Cari dukungan, bicaralah dengan orang-orang terdekatmu, dan jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika perlu. Ingat, mengatasi stres bukan berarti kamu lemah, justru itu menunjukkan kekuatan sejati. Kamu berhak untuk merasa baik dan hidup bahagia. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberi like, berkomentar, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi lebih banyak informasi yang berguna. Ingat, hidup ini berharga dan kamu layak mendapatkan yang terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya.